acara pembukaan kegiatan pengumuman hasil kelulusan MTS Al-Hikmah Bahri Ternate akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pulau Buaya beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD sekali yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Ranting Al-Hikmah Pulau Buaya. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite MTS MA Al-Hikmah Bahri Ternate. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS MA Al-Hikmah Bahri Ternate. Yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pendidikan. Singkatnya hadirin sekalian yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita naikkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita semua dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke aula MTS MA Al-Hikmah Bahri Ternate ini, guna kita sama-sama melaksanakan suatu kegiatan, yakni pengumuman hasil kelulusan MTS Al-Hikmah Bahri Ternate. Berikan salam tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin ia dilahirkan. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir, Nabi yang membawa keselamatan dan kebenaran, Nabi yang menjadi penutup bagi para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, King of the King, King of the World, Raja di atas raja, Raja di atas dunia, the first and the best man, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya hingga kepada kita selaku umatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki inti acara, izinkanlah kami untuk membacakan beberapa susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan oleh MC atau protokol kami sendiri. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, persembahan puisi dan diiringi lagu terima kasih guru. Acara yang keempat, pembacaan surat keputusan tentang hasil kelulusan kelas 9 sekaligus sapaan oleh Kepala MTS Al-Hikmah Bahri Ternate. Acara yang keenam, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Yayasan Ranting Al-Hikmah Pulau Buaya. Sambutan yang kedua oleh yang terhormat Bapak Kepala Desa Pulau Buaya. Acara yang ketujuh, doa. Acara yang ke-8, penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita sama-sama membuka acara pada pagi menjelang siang ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Dipersilakan. Kita memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah beserta sari tilawahnya. Kepadanya kami persilakan.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah agar kamu mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wala Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu rasakan, sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada qori'ah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga dialah yang membaca, kita yang mendengar, sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki acara yang ketiga, yakni persembahan puisi dan diiringi lagu Terima Kasih Guru, yang dipimpin oleh Nurbiya Indayanti Kasman Kasim beserta teman-temannya. Kepadanya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpisahan yang tak dinanti, hari demi hari terus berganti. Tangisan dan tawa senantiasa menghampiri. Tak terasa perpisahan ini sudah datang menghampiri. Rasanya baru kemarin kita saling bercerita.
tapi saat ini telah tiba. Kita akan berpisah dengan sejuta kenangan yang ada. Tanpa kita sadari, ini memang saatnya. Ibu bapak guruku, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segala jasa yang telah kau lakukan untukku. Ibu bapak guruku, terima kasih atas sabar yang begitu luas. Terima kasih telah menjadikan kami salah satu prioritas, walaupun kami berwatak keras. Dan untuk teman-temanku, terima kasih telah mengizinkanku menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Dan kalian menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Acara yang keempat, yakni pembacaan surat keputusan tentang hasil kelulusan kelas 9 sekaligus pengalungan cenderamah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Ketua LPN Desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Dusun 1, Dusun 2, beserta Bapak RT RW dan seluruh perangkat desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Ketua DPD ataupun pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Hikmah Kabupaten Alor selaku Sekretaris Yayasan Al-Hikmah Kabupaten Alor, yang pada hari ini
hadir bersama kita, sekalipun ada dua acara yang bersamaan, yakni pengumuman di MTS Al-Hikmatul Bahri Ternate, juga pengumuman di MTS Darul Falah Belalang, yang secara bersama Pak Sekretaris Yayasan didelegasikan oleh Ibu Ketua Yayasan untuk hadir dalam acara pengumuman. Tetapi kemudian karena situasi dan kondisional letak geografis yang tidak mungkin kita harus bersama dalam satu tempat, dalam satu kampung yang berbeda antara Belolong dengan Pulau Buaya, sehingga alhamdulillah tadi barusan ada komunikasi dan sudah berjalan di Belolong, dan di sini juga berjalan sehingga acara ini tidak tergesa-gesa. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, para pegawai yang saya hormati, pimpinan Madrasah Aliyah Hikmah Bahri Ternate, Ibu Kepala RA, Ibu Kepala PAUD, Ketua PKB Muhanebo Ternate Desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 yang insya Allah pada hari ini akan diumumkan kelulusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hikmatul Bahri Ternate nomor 072 garing Kep garing MTS strip AHB garing 6 garing 2023 tentang kelulusan peserta didik MTS Al-Hikmatul Bahri Ternate tahun pelajaran 2022-2023. Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hikmatul Bahri Ternate menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan prosedur operasional standar USP dan MTS Al-Hikmatul Bahri Ternate. Kedua, hasil rapat Kepala Madrasah Dewan Guru dan Komite Sekolah pada tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan MTS Al-Hikmatul Bahri Ternate tahun pelajaran 2022-2023 memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan nama-nama peserta didik yang dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan seperti tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pulau Buaya pada tanggal 8 Juni 2023. Kepala Madrasah dan Kapitan SPDI tanda tangan cat. Berita acara hasil kelulusan Madrasah Sanawiyah Al-Hikmatul Bahri Ternate tahun pelajaran 2022-2023. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 bulan Juni tahun 2023, telah diadakan rapat Dewan Guru penentuan hasil kelulusan Madrasah Sanawiyah Al-Hikmatul Bahri Ternate tahun pelajaran 2022-2023 pada pukul 07.30 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Tengah. Rapat dipimpin oleh Kepala Madrasah dan dihadiri oleh Dewan Guru dan Komite Madrasah Sanawiyah Al-Hikmatul Bahri Ternate dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama,
penilaian presentasi kelulusan tingkat sekolah diambil dari seluruh mata pelajaran, baik mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Yang kedua, nilai kelulusan diambil dari nilai afektif atau nilai sikap, nilai perilaku sesuai dinyatakan baik. Yang ketiga, nilai sekolah didapat dari seluruh mata pelajaran madrasah dengan minimal 70% nilai rapor ditambah dengan 30% nilai ujian satuan pendidikan dan nilai ujian madrasah. 4. Dengan memperhatikan poin 1, 2, dan poin 3, maka presentasi kelulusan MTS Al-Hikmatul Bahri Ternate dinyatakan lulus 100%. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya ditetapkan di Pulau Buaya pada tanggal 8 Juni 2023. Kepala Madrasah Hamdan Kapita SPD tanda tangan cat. Demikian, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara yang keenam, yakni sambutan-sambutan. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan surat yakni pengalungan cendera mata. Kepadanya kami persilakan. Sesuai nomor urut.
Tidak, Pak. Lah apa nih? Sabar. Acara selanjutnya yakni sapaan oleh Bapak Kepala MTS Al-Hikmah Bahari Ternate. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pulau Buaya selaku Ketua Komite MTS Al-Hikmah Bahari Ternate. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Hikmah Rampung Pulau Buaya selaku Sekretaris Yayasan Al-Hikmah Kabupaten Alor, yang alhamdulillah hadir bersama pada pengalaman hari ini. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Ketua LPN Desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Ketua BPD ataupun pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun 1, Dusun 2, Bapak PRT, RW, dan seluruh perangkat desa yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala MA Al-Hikmah Bahari Ternate, yang kami hormati Bapak Kepala RA, PAUD, dan PKBM Mahaneda Ternate Desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan para pegawai RA, PAUD, MTS, MA Al-Hikmah Bahari Ternate, dan Al-Muhaimin Anwar yang hadir bersama dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan dalam rangka pengumuman kelulusan kelas 9, singkatnya Bapak Ibu orang tua wali dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah, sehingga pada kesempatan di pagi menjelang siang ini kita semua hadir dalam rangka mendengarkan hasil prestasi siswa selama 3 tahun belajar di Madrasah Sanawiyah Al-Hikmatul Bahari Ternate Desa Pulau Buaya. Dan tak lupa pula selawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga, para sahabat, sampailah kepada kita yang selalu dan senantiasa mengikuti sunnahnya. Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua Yayasan Al-Hikmah Rampung Pulau Buaya yang saya hormati, pada tempat yang pertama ucapan syukur yang tak terhingga karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, juga suatu nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga acara yang kita rencanakan sesuai dengan surat dari
Dirjen Pendidikan yang dikeluarkan melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang untuk kelulusan di tingkat madrasah sanawiyah secara serentak pada tanggal 8 Juni pada hari ini diumumkan secara serentak Bapak Ibu sekalian, sehingga di waktu yang sama kami juga disibukkan dengan beberapa urusan kelembagaan, agenda penting yang kami harus selesaikan kemarin, sehingga tadi malam mungkin kami sedikit mengganggu istirahatnya Bapak Kepala Desa karena kami harus menyediakan segala ala kadar, dan hari ini Bapak Ibu bisa berteduh di bawah. Kami kerja sampai jam 12:30. Mohon maaf jika terganggu karena kami di sini hanya beberapa senior, kemudian kami punya guru-gurunya masih muda-muda semua, sudah menikah tapi masih muda, sehingga kemudian perlu bimbingan, perlu juga harus bersama-sama dengan mereka. Kalau kita tidak ada itu memang agak sedikit berbeda suasananya, sehingga saya instruksikan jam berapapun kami tiba di pulau, maka waktu itu kita gunakan untuk mempersiapkan ala kabar karena paginya kita harus pengumuman sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Bapak Ibu sekalian ya. Dan alhamdulillah pada hari ini semuanya bisa terselesaikan. Lalu kemudian yang selanjutnya itu prosesi pengumuman kelulusan untuk tahun 2022-2023, masa akhir daripada para peserta didik kelas 9 yang berjumlah 31 siswa yang tersebar di 2 ruang ujian. Ruang 1 berjumlah 15 peserta dan ruang 2 berjumlah 16 peserta, dan hasil kelulusannya alhamdulillah tadi kita sudah mendengar secara seksama Bapak Ibu. Melalui proses yang panjang, tantangan yang begitu berat, selama 3 tahun mereka meniti pendidikan di Madrasah Sanawiyah Al-Hikmatul Bahri Ternate, dan hari ini Bapak Ibu, amanah Bapak Ibu yang Bapak Ibu letakkan di pundak kami selaku pimpinan mewakili seluruh dewan guru dan para pegawai sekalian mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam 3 tahun pelayanan pendidikan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, maka mohon kiranya dimaafkan. Jika kami salah dalam langkah dalam proses pendidikan kami mungkin terlalu keras, tetapi kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya situasi dan kondisional yang berada di Desa Pulau Buaya yang menghendaki kita harus berasa sesuai dengan karakter anak. 31 anak, 31 kepala dan 31 karakter Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah bagi satu orang guru masuk di satu ruangan yang berjumlah 31 siswa, 31 kepala dan 31 watak. Otak tempe. Ya. Otak tempe. Nah, ini yang guru-guru bertahan selama 3 tahun. Ya. Karena apa? Bertahan karena amanah Bapak Ibu. Amanah yang Bapak Ibu letakkan. Ya. Orang semua boleh berlayar jauh, Bapak Ibu kemudian melangkah kaki dengan satu niat bahwasanya ini juga sama dalam proses pendidikan, memberikan pengetahuan, pelatihan ya kepada anak, sama juga pelayanan pendidikan yang berada di kota, bahkan berada di kota-kota besar. Nah, sehingga selepas dari 31 ini
yang hari ini sudah ditamatkan, ya. Tadi sudah dinyatakan 100%, ya. 100% dengan segala kekurangan, Bapak Ibu. Kekurangan dan kelebihan itulah menjadi bagian daripada kami, sehingga letakkan kembali di tempat kami selama 3 tahun untuk kami tambah pengetahuan dan juga pengalaman mereka di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bahri Ternate, sehingga kelak mereka melangkah lebih jauh, maka mereka sudah memiliki sejuta pengalaman, dan pengalaman itu mereka bisa terapkan di bangku pendidikan atau di jenjang perkuliahan, Bapak Ibu. Yang ketiga, sebelum proses ujian berlangsung, maka 2 kali kita mengadakan rapat orang tua wali untuk persiapan ujian dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, proses tahapan pelaksanaan mulai dari praktek sebelum puasa, kemudian pelaksanaan ujian pada saat puasa, sampai pada akhir berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah, amanah yang Bapak Ibu kasih kami jalankan secara baik, dan alhamdulillah juga pada hari ini Bapak Ibu telah mendengar hasilnya, sehingga tidak boleh terdengar di telinga saya bahwasanya saya punya anak ini habis dia ke sini, dia ke situ. Bapak Ibu, saya mohon maaf, pada tanggal 6 kemarin saya berada di Kalabahi, tanggal 6 saya berada di Kalabahi, itu mengambil belangko ijazah untuk 31 anak ini. Sudah berada di tas saya. Sebelum pengumuman belangkonya saya sudah ambil. Alasan mengapa saya belum menyerahkan? Kita harus mempelajari juknisnya, penulisan ijazah, kemudian melengkapi berkas penulisan ijazah, yakni ijazah MI, ya, patokan ijazah MI, ekang halafatin. Nah, halafatin ketika MA kalau pada setengah mati katanya, ya. Nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua itu menjadi problem jika salah. Dia harus dalam satu data, Bapak Ibu. Ya, saya contoh, Alan M. Lau. Ya, Alan M. Lau. Tidak boleh Alan Buksin Lau. Alan M. Lau, ada Alan Buksin Lau, berarti ada 2 orang yang berbeda. Ya, karena nama pertamanya Alan M. Lau, ya Alan M. Lau sampai selesai. Jangan pergi kuliah lagi, daftar lagi. Alan Buksin Lau. Nah, nanti kelak anak ikut tes CPNS, maka menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mereka punya belangko ijazah sudah berada di tas saya. Saya sudah ambil kemarin di tanggal 6. Kemudian di tanggal 7 kemarin, alhamdulillah kami hadir lagi ke sana. Mereka 31 ini adalah bagian daripada 5 siswa penerima PUP, Bapak Ibu sekalian. Berikan aplaus dulu untuk mereka semuanya. Ya. Jadi pemerintah pusat dalam memberikan bantuan beasiswa itu kelas awal di semester awal hingga di semester akhir dengan jumlah nominal yang berbeda. Ya, ini juga saya harus omong supaya nanti pulang bilang, lu punya uang di mana? Uang ada taruh di saya punya tas. Dia punya waktu keluarnya belum? Dia harus melalui tahapan administratif, Bapak Ibu. Prosesnya sama dengan Bapak Ibu terima PK. Tapi dia saya suruh tolong datang lengkapi data semua, oke? Baru kemudian terima uang. Begitu juga dengan sesuatu. Negara sekarang orang tidak hanya sekedar omong, orang butuh data, Bapak Ibu. Ya, saya kira 31 ini sudah punya 31 ini sudah punya buku bank. MTS Al-Hikmah Bahri Ternate jumlah penerima PUP tahun 2022-2023 akhir itu berjumlah 50 siswa yang diusulkan 64 siswa. Berarti 14 arulahe. 14 arulahe kete bukan kami harus diri inilah Menteri Pusat yang tentukan. Jadi SK yang dikeluarkan di pusat datang, kemudian provinsi teruskan ke kabupaten kota,
Itu SK itu di dalam sudah ada uang. Uang, nomor rekening, dan nominal masing-masing. Contoh, kelas 7, kelas 8, 750. Mereka dulu di semester ganjil dapat 750 kelas 9 ini. Semester genap kelas akhir, mereka hanya satu semester, maka mereka dapat 375.000 rupiah. Jadi fairnya 375. 375 di orang tawalik persatuan hakikat TV. Hakikat marimusi 375 ke tenaga jana. Usaha pane mama kele, usaha pane ayah kele. Ya, Bapak Ibu punya urusan tidak sampai di situ. Karena Bapak Ibu punya anak di sekolah, maka kemudian pemerintah memberikan penghargaan. Untuk apa? Untuk memotivasi anak itu terus untuk belajar, kemudian berpendidikan. Tidak boleh putus. Tujuannya seperti itu, tidak boleh putus. Ya. Hingga kemarin itu kami pergi itu. Kemudian yang kedua, kami juga kemarin itu alhamdulillah orang Tawali kami sampaikan tahun ini alhamdulillah kita juga mendapat keberkahan. Entes Alikmatul Bahri Ternate juga mendapat keberkahan bersama Entes Darul Falah Belolong dan Mas Darul Falah Belolong mendapat keberkahan berupa anggaran afirmasi sebesar 150 juta rupiah. Diberikan kepercayaan. Oke itu. Pemerintah pusat kasih kepercayaan. Ada 10 madrasah ditambah dengan 2 madrasah, jumlahnya adalah 12 madrasah di Kabupaten Alor. Pemecah rekor Kabupaten Alor tahun ini mendapat afirmasi di Kabupaten Alor sekolah terbanyak. Kabupaten-kabupaten lain hanya 2-3. Makanya kemarin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Seksi, Bapak Mansur Sama. Beliau orangnya luar biasa. Saya sampaikan Bapak Ibu, selain itu juga Bapak Ibu dengan guru kami kemarin dipesan bahwasanya tahun ini Kabupaten Alor juga mendapat suntikan anggaran tunjangan khusus terbesar. Saya tidak tahu, saya punya guru-guru nih yang baru naik, ada yang belum sampai 1 tahun juga, alhamdulillah baru-baru dapat 7 juta lebih itu Bapak Ibu. Ya. Padahal ini persyaratannya adalah 2 tahun mengabdi. Tetapi ternyata kemarin disampaikan oleh Kepala Seksi bahwasanya jika penarikan emis dari pemerintah pusat, ya, ditarik kalau 1 semester itu aktif di simpatikanya, maka kemudian dengan sendirinya pemerintah akan bayar. Ya. Tapi datanya harus valid dulu datanya. Nanti di Desember dapat lagi, kemarin seperti itu. Tergantung pengabdian kita Bapak Ibu. Di simpatika kita aktif, maka kita dapat. Kalau tidak aktif, ya maaf. Pengalaman kemarin di MTS Baulang, dia coret 2 orang. 2 orang guru dicoret. Mengapa dicoret? Karena pergi tanpa izin pimpinan. Atas sekolah mungkin Fetri panah-panah bukan dia khusus Kabupaten Alor, lari Makassar balik lah. Sehingga nama keluar, beliau langsung coret. Dia kasih selang merah, dikirim ke Pendes bahwa 2 orang tidak aktif mengabdi. Ya, karena hal kemarin ini haki leng kuru-kuru, sabar rama-rama. Leng kete haki kuru-kuru ono, sabar rama-rama. Amanah ini berat. Langit dan bumi ini kita pikul masih ringan Bapak Ibu. Ya, langit dan bumi ini kita pikul masih ringan. Ketimbang amanah yang diberikan orang tua wali, negara kasih kita ini. Ya. Kalau kemudian juga saya sampaikan Bapak Ibu dan orang tua wali sekalian, ya, biasakah hoja-hoja, ya, hoja-hoja. Gaji masuknya ketika hoja-hoja. Jadi tunjangan ini bukan gaji pokok Bapak Ibu. Dia sewaktu-waktu hilang, sewaktu-waktu berganti orang lain. Ya, kami kemarin dipesan seperti itu. Lalu kemudian kita orang tua juga jangan terlalu mendesak dan menuntut Bapak Ibu sekalian. Kami kemarin dipesan oleh Bapak Kepala Seksi bahwasanya setelah uang itu didapat ada 3 poin dan itu menjadi wajib yang harus dipenuhi oleh guru. Oke, gue setelah ngomong ketika harus minggu rapat. Ya. 3 itu apa? Beli laptop, beli HP Android, dan juga beli printer. 3. Nah, kayaknya dibahas saja untuk kepentingan orang tua dan kepentingan kita punya diri. Begitu. Ya. Nah, 3 hal wajib yang kemarin dipesan oleh Kepala Seksi.
bukan uang buat pesta. Di Barnusa sudah ditemukan beberapa dan tahun ini betul coret dari penerimaan. Mohon maaf, kemarin kami disampaikan seperti itu, ya. Kami diberikan pendampingan terkait dengan afirmasi itu, ada dari Kanwil juga turun, kami disampaikan seperti itu. Sehingga hari ini saya sampaikan secara terbuka, hal-hal yang demikian itu menjadi perhatian kita bersama, begitu. Sehingga itu bukan menjadi gaji pokok, lalu kemudian setelah kita dapat, kalau kita lupakan tugas dan tanggung jawab kita. Yang sudah ada laptop ya beli printer, kalau belum punya HP Android ya beli HP. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan kasih uang itu seperti itu, ya. Saya masih ingat Pak Albert Opoli, mantan kepala dinas pendidikan Kabupaten Alor, itu setiap guru yang terima tunjangan itu sebelum dia tanda tangan itu dia datang, dia suruh bawa laptop yang kau beli berarti taruh di meja saya, baru saya kasih tanda tangan, baru kau pergi cari uang, gitu. Nah ini yang mungkin kemudian dijalankan oleh di seksi. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu melihat bahwasanya hari ini pengumuman kelulusannya agak sedikit berbeda gaunnya, ya. Tahun ini istimewa. Saya dikomunikasikan dengan Bapak Yayasan bahwasanya bikin sesuatu yang beda. Apa nih Hatayana untuk Jawa itu memang terbaik. Secara 31 anak hari ini mereka buat. Berikan aplaus. Nah, jadi Taiba harus memakai kali. Selempang kali tulis Fernaran. Tinggal gelar ada pasang Faigua, berarti pendidikan mereka belum setengah, masih setengah, belum penuh. Taiba Pedesa ada pesan tuh, lanjutkan, ya, lanjutkan. Haki belepe Jawa, ya, haki belepe Jawa, Jawa kalau nolok keteki, zaman lahan ya kan. Jawa kalau ini zaman sudah tidak ada, ya. Tanya lagi pada kami ini senior di sana, Bapak Mama. Lahan mereka, tapi yang zaman tidak ada, ya. Begitu. Jadi Jawa zamannya sekarang zaman joget, zaman teras itu saja ke Jawa. Begitu. Sehingga kami yang para senior melihat hal yang seperti itu, kami tidak suka, tidak senang. Karena apa yang kami perjuangkan dulu tidak model begitu. Jadi para siswa 31 hari ini saya sudah tetapkan lulus, dan 31 hari ini saya nyatakan semuanya masih di Madrasah Al Hikmah Bahri Ternate di kelas 10. Ditambah dengan satu siswa dari SMP Ilawe, satu dari SMP Buraga masuk, sehingga jumlahnya menjadi 33. Ada lagi tambah satu sehingga jumlahnya 34. Ini ada mata lere. MA sementara berada di langit. Ya. Emang. Haki suruh pandang sebelah mata madrasah ini. Ya. Hanya pesan singkat-singkat mata. Sehingga mari saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung bersama. Kita dukung bersama, kita pegang tangan bersama. Masih banyak amanah yang belum kita selesaikan. Mari kita selesaikan bersama. Ya. Dulu kita sedikit, hari ini kita banyak Bapak Ibu sekalian. Kenapa nih Kak? Nah, maka kita harus pesan beberapa poin penting untuk kita penuh sekali. Diserahkan lagi tiga tahun bagaimana, ini harus serahkan ke kepala MA. Baru kita terima formulir dan isi formulir, daftarkan diri di ketua panitia penerimaan peserta didik baru Bapak Hidayat Kapitan. Urusan pendaftaran menuju ke sana. Saya akan daftarkan diri. Nanti langsung dikasih jasa, tidak dikasih surat keterangan kelulusan karena pelanggannya sudah ada. Ya. Jadi nanti selesai ketika yang semua kumpul saya kami orang tawali renamah. Bang terima dengan siswa kata kita. Hebat deh. Nah, ini suka lepas amanah. Ya. Nara ala pakai hina. Tanggung jawab itu tidak boleh disia-siakan. Menyia-nyiakan amanah itu dosa Bapak Mama. Ya. Ibu saya pernah kepada kemarin udah kali pernah tifang 250 pernah tifang bawalan padahal sen bukan tifang kepakai sen tapi kira-kira berjuang untuk faru
bukan untuk pendidikan anak ya, siapa lagi? Nah, jadi barangkali nota pada sampaikan ini kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara yang selanjutnya yakni sambutan yang pertama yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Ranting Pulau Buaya, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pulau Buaya, yang saya hormati Bapak Ketua DPD Desa Pulau Buaya, yang saya hormati Sekretaris Desa Pulau Buaya beserta jajarannya, RT RW, Dusun, dan seluruh perangkat desa Pulau Buaya. Yang saya hormati Bapak Kepala MTs Ternate beserta seluruh Dewan Guru, Bapak Kepala MA Al-Hikmah Bahri Ternate beserta seluruh Dewan Guru, dan Bapak Ibu Kepala RA, Kober, dan para tutor PKTM yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua wali, dan para peserta ujian yang sudah diumumkan kelulusannya dari 31 mendapat predikat dengan lulusan terbaik. Kita berikan aplaus untuk 31. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita sebagai insan lemah patutlah kita bersyukur kepada Allah karena pada momentum hari ini di seluruh Indonesia telah diumumkan pengumuman kelulusan setingkat LCTP baik MTS maupun SMP, sehingga pada momentum hari ini kita di Desa Pulau Buaya itu tidak seperti desa-desa lain. Saya tadi mencoba untuk kirim di grup madrasah NTT, ternyata mereka juga merasa merasa kagum dengan kegiatan momentum pengumuman kelulusan hari ini. Kita berikan aplaus untuk Bapak Kepala MTS dan seluruh Dewan Guru. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana kita merubah pola pikir dalam pengembangan lembaga pendidikan maupun dalam konteks cara berpikir dari masyarakat setempat, khususnya di Desa Pulau Buaya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat karim salam marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami sebagai pengurus yayasan tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Bapak Kepala MTS. Jadi saya tidak mengulangi lagi. Kalau sudah diulang-ulang itu jenuhnya ada. Sifat kejenuhan manusia itu kan dalam ilmu biologi itu hanya 5 menit, 10 menit. Kalau sejam itu stres. Itu stres yang ada. Jadi saya hanya kasih penguatan dan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa di dalam sistem pemerintahan dan di dalam sistem pemerintahan itu ada dibagi dalam sub-sub pemerintahan. Jadi ada yang mengatur. Negara ini ada yang mengatur. Kita ini pada skup yang paling kecil. Lembaga pendidikan itu adalah pada skup yang paling kecil. Sebagai penyelenggara negara dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Jadi kita juga ada kelola uang negara. Bapak desa juga kelola uang negara. Lembaga pendidikan juga ada kelola uang negara. Karena apa? Semuanya diberikan uang dari negara untuk individu-individu yang bersangkutan. Baik, untuk peserta didik mulai dari umur 0 bulan. Bapak Ibu sekalian, umur 0 bulan negara sudah perhatikan. Dalam konteks itu adalah PKH. Urusannya adalah pemerintah desa. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia naik
sekitar umur 7 tahun diperhatikan dalam bentuk KIP, itu pun ada 2 bantuan. Yang pertama adalah pemberian PKH, yang kedua adalah pemberian KIP. Orang tua harus mereview kembali, mengingat kembali sejauh mana pemerintah memperhatikan kita. Ada dua pengawalan pemerintah negara yang dijalankan oleh pemerintah desa. Yang pertama adalah PKH. Ada banyak sekali, sebentar berbeda saja. Tapi ada hubungan dengan lembaga pendidikan cuma ada 2. Yang pertama adalah KIP, yang kedua adalah PKH. Saya ingatkan, saya ulang, karena ini sensitif terkait dengan keluarga. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa lembaga ini, kalau kita totalkan itu 1 miliar. Kalau kita baca itu 150 juta sekian. Kalau kita mau uang, tetapi ada dalam konteks keikhlasan, beramal, berbuat baik. Ini yang sulit dijalankan oleh setiap individu manusia. Mereka instan, pikiran instan. Instan itu gini, saya ada kena Google, ada uang, jadi pikirannya, mindsetnya itu uang saja. Padahal semestinya yang paling mahal adalah orang yang berpikir. Dia merenung, dia berpikir, dia bagaimana merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita uangkan, dia tidak seperti 1 juta, tidak. Dia melebihi dari konteks itu, miliar. Sehingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, maupun saya punya teman-teman guru, adik-adik guru semua, bahwa kemarin sudah diberikan oleh negara terkait dengan bantuan tunjangan khusus 7,5, 769. Sehingga ini menjadi perhatian semua. Hal-hal yang menjadi poin penting di dalam sistem penyembangan lembaga pendidikan itu harus diperhatikan. Tidak boleh lupa, tidak boleh amnesia, tidak boleh hilang ingatan. Siswa ketika diajarkan oleh guru, belajar adalah perubahan tingkah laku dari yang tahu menjadi tidak tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah orang yang belajar. Definisi belajar yang sesungguhnya itu. Makanya orang bilang apa? Belajar dan terus belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Nabi Muhammad sudah terima wahyu yang pertama. Ini kan saya tidak bicarakan konteks Padang punya kewenangan dalam segi agama dakwah, tetapi dalam ilmu biologi itu sudah menjelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang sudah ada sebenarnya, semestinya itu sudah ada. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Yang menciptakan ini kan Allah sebenarnya. Allah yang menciptakan. Sehingga mari kita bersyukur kepada Allah. La in sakartum azimakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka azabku sangat pedih. Itu. Maka ada surat lagi yang menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolongan dalam berbuat kebaikan, kebajikan, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam berbuat kejahatan. Jangan. Saya sudah sampaikan, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita tidak perlu sekolah yang mewah. Saya dulu 9 tahun di Mankalabahi. Mankalabahi itu sekolah model. Bicara uang, saya punya gaji pada saat itu 3.900.000 per bulan. 3.900.000, mengajar 24 ruang. Tapi sama, fisik saya sampai sekarang sama. Baru-baru juga saya pendamping kecamatan, gajinya 4.500.000. Kontrak provinsi 2.700.000. Tambah lagi yang lain-lain 9 juta lebih lah. Tapi itu tidak membesarkan saya harus buat lebih dari itu, tidak. Gaji ya gaji, tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia ada, tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia hilang. Maka yang satu yang saya tegaskan kepada Bapak Ibu semua, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah bersyukur, saya yakin dan percaya semuanya akan berjalan dengan normal. Saya dulu dari Kupang, saya sebagai pengurus saya di Kupang, tapi bapak saya telepon, Umar pulang. Saya bilang sekolah di sini sudah ada. Dia bilang, Bapak Umar mau pulang. Akhirnya pulang, Bapak urus saya masuk di SMP Mali. SMP Mali, Bapak yang antar pergi di sekolah.
dengan apa? Bapak antar saya naik di mobil. Ya, antar naik di mobil, Bapak cuma pesan, jangan harap gaji, mengabdi dulu. Ini Bapak Desa punya sampaikan. Antar tiap hari, seperti di anak sekolah dan Bapak kandung saya, beda. Sehingga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, gaji saya cuma 50.000 ketika di SMP Mana. Itu pun dikasih 156 bulan. Beda. Gaji komite tidak ada. Saya dilamar, saya diantar langsung oleh Bapak Desa untuk melamar sekolah. Saya diantar, bukan saya urus lamaran. Bapak yang antar. Lalu beliau sudah lobby sekolah itu, saya langsung masuk mengajar. Gaji saya tidak dihitung, 50.000 PP, mungkin melebihi dari gaji yang Bapak Ibu sekarang ada nikmati ini. Tetapi alhamdulillah, kita bersyukur, kita sabar, bersyukur, dan saya sambil ojek pada saat itu. Ojek tinggi, lalu saya ditamu oleh Bapak Kepala MAN, saya antar Kepala MAN, langsung saya dipanggil untuk masuk di MAN. Desa cukup di SMP Mali itu 3 tahun. Dan gaji yang begitu ya tidak ada, karena kita swasta, komite juga tidak ada, pada saat itu bosnya kecil, sehingga gajinya juga cukup sekian, 50.000 per bulan. Nah ini yang saya mau sampaikan, bahwa kita harus melihat proses sangat penting sekali. Ketika kita menghargai sebuah proses, maka itu adalah ciri-ciri orang yang berhasil dan orang-orang yang sukses. Ketika kita tidak menghargai sebuah proses itu, maka ketika orang itu sangat disakiti, maka ketika dia berharap, ketika ada hal-hal yang kurang baik menurut dia, maka saya yakin dan percaya kehidupan Anda akan terganggu. Sehingga saya sampaikan bahwa saya berulang kali menyampaikan bahwa marilah kita bersyukur kepada Allah. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, marilah kita bertolong menolong untuk kebaikan. Haki mempengaruhi orang untuk berbuat jahat, jangan. Tidak boleh. Contohnya tadi Bapak KMT sampaikan, kita niat bangun sekolah, ya toh, masih terkatung-katung karena terkait anggaran. Alhamdulillah Bapak KF tadi sudah sampaikan dana afirmasi dan tunjangan dana kinerja 150 juta itu bisa kita kembangkan di lembaga, sehingga mari kita sama-sama mendukung lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya, bahwa terkait dengan apa yang Kepala MTS terkait dengan lembaga pendidikan, bahwa dari 31 anak ini ada tambah 3 siswa dan menjadi 34 siswa. Menjadi 34 siswa. Bapak Mama mau tahu, kemarin saya dikontak oleh satu orang tua wali di Dorong, lamar di Man Kalabahi, di SMA Negeri 1 kalau tidak salah, daftar 2 juta lebih. 2 juta orang lebih. Dia taruh di Facebook, mungkin teman-teman baca saya punya Facebook. Dia mengeluh di Facebook. Lalu saya jawab, ada 2 sekolah yang gratis, MA Al-Hikmah Bahri Ternate dan MA Darul Falun. Itu gratis daftarnya, tidak dipungut biaya. Silakan Bapak Mama daftar, nilainya sama. Yang penting Bapak Mama punya anak sekolah dan kita siap bantu. Jadi alhamdulillah kemarin dia sudah daftar. Siswa saya MA Darul Falun menjadi 46 siswa kemarin, dengan dakwah yang cuma satu, yaitu gratis bantu orang untuk sekolah. Setelah selesai sekolah, kita lanjutkan untuk perguruan tinggi. Yang terakhir, yang ketiga, saya mau sampaikan kepada Bapak Mama semua, kami sebagai pengurus Yayasan Al-Hikmah Bahri Ternate dan Yayasan Al-Hikmah Alor
memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Desa yang telah bekerja sama dalam pengembangan lembaga pendidikan, baik pembinaan karakter siswa maupun terkait dengan pengembangan fisik dan lain sebagainya. Sehingga patut kami sebagai pengurus Yayasan Al-Hikmah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dalam kaitan dengan kemajuan pengembangan lembaga pendidikan ini. Yang terakhir, bahwa tadi sempat dilaporkan oleh tunjangan khusus ya, Padang ya. Ya, ada yang dengar bahwa Pak Yayasan ada memberikan sumbangsi ya dari tunjangan khusus. Kalau di Delolong itu satu orang 1,5, 1.500.000. 1.500.000. Itu hanya untuk pengembang, ada 3 pos. Ada pembagian 3 pos. Yang pertama itu pembagian bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan khusus. Lalu yang kedua untuk pegawai tenaga kependidikan yang tidak mendapatkan tunjangan khusus. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan pembangunan. Yang berikutnya adalah pengembang lembaga. Jadi ada 4 pos. Jadi guru-guru ini diberikan beban terlalu berat juga, tapi mereka sudah biasa. Di sekolah lain itu setengah mati. Tapi di Al-Hikmah itu alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Karena mereka lebih pentingkan adalah sedekah. Memang di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa ada sebagian harta itu milik orang lain. Itu memang kita jalankan di Al-Hikmah ini. Itu kita berikan apresiasi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mereka ada sekitar 20 orang ya Pak, 20 orang atau belasan orang yang mendapatkan tunjangan khusus. Itu 1 bulan 1.350.000. Itu otomatis sudah mendapatkan jika sudah terdaftar di Simpatika kalau sebagai seorang guru. Itu tunjangan khusus yang melekat bagi guru madrasah. Kalau untuk sekolah-sekolah dinas pendidikan itu tidak ada, karena kita punya gaji itu dibayar oleh negara langsung dari pusat, bukan Bupati Alor, bukan juga Gubernur NTT, tidak, langsung dari pusat. Memang dari Pak Jokowi. Memang di sekolah ini itu pusat punya, jadi uangnya dari pusat semua, gaji juga dari pusat, dana bos juga dari pusat, semuanya dari pusat. Tinggal kita lobby yang kecil-kecil. Lobby kecil-kecil itu yang kalau baik di kabupaten ada kontrak daerah, itu yang gaji 500.000 itu. Kalau guru, kalau pegawai 350.000. Kalau guru 550.000. Ya, itu yang saya kasih tahu Kak Kauman bilang kalau Bapak di provinsi MA ini Bapak punya tanggung jawab. Jadi kalau sudah MA itu urusan gubernur. Dia punya standar UMR-nya 2 juta lebih, 2.400.000 per bulan. Jika kita baik dengan orang politik, maka semua kebijakan itu bisa berjalan dengan baik. Karena semua yang terjadi hari ini adalah kebijakan dari kebijakan politik. Jadi politika bukan jahat, bukan. Politika asik sebenarnya kalau kita nikmati, karena semua yang ada ini karena kebijakan yang bersifat politik. Apa itu politik? Politik itu identitasnya adalah bagaimana mampu mensejahterakan orang lain. Itu yang politik. Jadi kalau mensejahterakan orang lain itu bukan politik, bukan. Kalau orang yang mampu mensejahterakan orang lain, itulah orang politik. Begitu. Dan jangan dilogikakan terbalik. Dia kalau politik. Nah, politik itu identiknya baik. Mampu melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah orang politik. Kan begitu. Saya dukung Bapak Amon harus dukung saya. Kan begitu. Saya dukung dia, maka 20 orang, sekitar 40 orang sebelumnya 2019 itu kontrak daerah. 1 bulan 550.000. 550.000 kali dengan 5 tahun. Saya kontrak politik dan dia. Maka saya dukung Bapak kalau saya Bapak provinsi, maka MA jadi jaminan. Yang pertama fisik, yang kedua guru. Kita kerjasama dan dia. Supaya apa? Kita dukung orang juga punya imbas yang baik. Kalau kita dukung orang tidak punya imbas yang baik untuk kita, jangan. Hindar. Hakiki lagi tapi menghindar. Jangan ngomong, diam, menghindar. Kalau lihat peka, instingnya harus tajam. Oh ini baik tidak ketika sambil keputusan. Kalau tidak baik jangan. Itu Al-Quran marin ya kan? Nama sehingga ini adalah momentum yang sangat tepat untuk saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan kemajuan lembaga hari ini. Setelah mengenai bokap, kita lanjutkan pembangunan di bawah, yaitu MA Al-Hikmah Bahari Ternate. Sehingga ini yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, ada siswa yang terdaftar di mahasiswa Papua, itu ada 32 orang. Lalu yang di mahasiswa Banten itu ada 8 orang.
Kalau urusan Papua itu urusan partai. Kalau di Papua itu orang PAN punya. Seharusnya omong nih. Politik itu begitu PAN punya nih anak-anak ada di Papua. Itu PAN karena dia salurnya lewat partai. Baru saya ditelepon, lalu saya tangkap peluang itu, saya urus anak-anak dalam kaitan dengan masyarakat. Lalu PKS itu yang Banten. Jadi partai itu asli. Jadi dorong bentuk partai, urus masyarakat. Kita punya waktu, ambil peluang, kita urus masyarakat lagi. Begitu, dalam kaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi Banten itu PKS, Papua PAN. Hakim hari kalau kampanye ini dia kerja dua partai, PKS dan PAN. Jadi Golkar karena mau tahu, jangan lihat yang baiknya. Siapapun partainya, siapapun orangnya, lihat yang baiknya itu yang ambil. Yang jahat jangan. Yang tidak baik itu jangan lepas. Yang baiknya itu yang ambil, jalankan. Seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh yang terhormat Bapak Kepala Desa Pulau Buaya. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua BPD atau pejabat yang terpilih, Polsek, Bapak perangkat desa, aparat desa, seluruh wali murid yang saya banggakan. Saya hormati pula ibu-ibu pimpinan lembaga, kepala MTS, Kober, TK, kepala EMA. Dan saya hormati pula adik-adik yang sempat hadir pada tempat ini yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini telah mempertemukan kita di tempat ini. Tujuannya tidak lain adalah kita sama-sama datang mendengar tujuan pendidikan itu apa. Tujuan pendidikan itu mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan oleh, ada riwayat kecil yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, bahwa lembaga yang ada berdiri ini, kalau kita renung, kita artinya merenung ke belakang, berarti ada sejarah. Sejarah itu dia mencatat. Dulu peletakan batu pertama, ini perlu saya omong. Peletakan batu pertama lembaga ini kami hanya 40 orang lebih. Waktu saya janji bilang peletakan batu pertama ini kita letak sate. 1 jam nanti direbut oleh banyak orang. Ternyata terbukti toh. Dulu itu Pak Hamdan dengan hanya beberapa guru. Apalagi Gus Dur. Gus Dur sekarang juga terima. Dia juga merasakan itu. Gus Dur. Dari Pagawat itu dia antar naik turun. Dia sebentar di bukit, sebentar diantar oleh murid-murid turun. Turun di pantai ini. Itu menjadi sejarah Bapak Ibu. Yang telah saya ambil dia punya hikmah itu, betul, Guru Alen saya antar dia. Menjadi bahan pertanyaan. Adik-adik yang lain ini datang langsung masuk saja. Makanya harus berterima kasih kepada orang lain. Salah satu itu adalah apa? Begitu. Jadi Nuah hanya Ruah. Wah malu no rokok. Itu tamu pertama. Itu penghargaan pertama Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Pemimpin itu, dengar baik-baik. Pemimpin itu, dia jangan mulut lebih lancang dari pikiran. Mulutnya jangan lancang lebih dari pikiran Bapak Ibu. Kalau saya sinkron dengan adat dia, ketika namoha, gambar remari mau tutu, ketika seru boleh apa pun tunggal menek tutu. Saya contoh paling kecil itu, contoh paling kecil. Yang kedua, ada kita toy bakilai.
Contoh kemarin di lapangan itu tantangan yang terakhir, tapi tidak ada pemerintah yang muncul. Makanya saya anggap perangkat desa, kamu ini tidak ada ilmu semua. Padahal kamu ini ada punya, saya kasih contoh bab tua itu. Bab tua kan nolong, noni bapa, bab sering. Kadang-kadang no paham vika, peo nemo. Sekarang baru gute. Tidak ada. Makanya begini, pemimpin no akan dia jelas. Contoh, dulu bilang tokoh pendidikan, tokoh agama, Bapak Hamid Mani dan Mustafa Mani. Mana bukti? Saya punya nenek ini, dia hanya berdiam. Go bapa yang jolu, go Fali, no Bapak Hamid Mani, Mustafa Mani. Saya tak tahu. Naik itu apa muka? Bapak Ibu, go contoh go bab yang saya. Bapak Ibu, menjadi bahan refleksi. Kenapa orang suku Geriang itu banyak yang di mimbar? Banyak yang tahu omong. Itu sejarah mencatat. Bapak Ibu, baik dari kebaya maupun kelake terbukti. Terbukti, Bapak Ibu. Coba terbukti toh. Banyak di Kalabahi, yakin. Itu Ustadz saya itu karena apa Bapak Ibu? Makanya kami lepas kebaya mau kelake mi harus gambar sekarang. Banyak mahasiswa yang hitung secara manajemen Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi? Sekarang Bapak Ihsan almarhum, siapa yang di mimbar? Yudito. Itu bukti. Bapak Soko meninggal, Bapak Jawas ada di mimbar. Yang lain. Makanya perjuangan sekolah ini ada janji. Waktu di Lama Tukang, Bapak Kapita harus pindah. Pindah di mana? Pindah di kami punya ini. Maka jangan isukan bahwa tempat ini kamu gugat. Kamu dengan kami. Saya sampaikan. Karena apa? Tidak ada pemimpin yang berbuat untuk orang lain. Pemimpin itu bermanfaat untuk orang lain, berbuat untuk orang lain. Terbukti toh kesejahteraan guru-guru ini karena ada payung. Bapak Ibu, yang satu itu adalah yayasan. Maka Bapak Ibu guru yang terhormat, kalau tidak paham yayasan, berhenti dari guru. Karena apa? Perahu ini yayasan punya, dayung juga yayasan punya, mancing juga yayasan punya Bapak Ibu. Oleh karena itu, apa yang telah disentilkan oleh Pak Hamdan tadi itu, Jawa sama Bapak Ibu. Saya akui, kalau pulau ini tidak ada anak-anak murid dari MTSMA, sangat berbahaya. Karena apa? Pemandu acara saja kita cari setengah mati Bapak Ibu. Kita cari setengah mati. Cari setengah mati. Kita bersyukur berterima kasih kepada beliau-beliau ini. Saya kemarin rapat di mereka, kamu dibayar. Saya sampaikan Bapak Guru, jangan anak itu dijual mereka dipinjamkan seperti piring. Saya sampaikan memang kepala sekolah yang terhormat, jangan saya punya anak-anak di sini dipinjam sebagai ibarat sebagai gelas dan piring. Tidak boleh. Tidak ada nilai. Mereka harus dibayar. Contoh si jantung itu. Pinjam satu orang bayar 150.000. Harus bayar. Takjiah pun harus bayar sampai anak-anak ini. Karena ilmu itu mahal Bapak Ibu. Ilmu itu mahal. Saya sampaikan beberapa orang yang ngaji dan pemandu ini. Kamu harus dibayar dulu berjalan. Karena apa? Coba Bapak Ibu. Karena apa? Setengah mati yang menyangkut dengan ajar anak-anak Bapak Ibu. Oleh karena itu, kamu yang hadir kalau ada acara apa-apa, guru-guru, jangan tarik anak-anak di tengah jalan. Tidak boleh. Karena mereka dihargai karena mempunyai ilmu. Tidak ada anak yang dari Kalabahi, yang dari Jawa, pemandu atau ngaji seperti yang di atas pentas ini Bapak Ibu. Saya sampaikan. Oleh karena itu, kegiatan apa saja, baik kegiatan keagamaan, baik kegiatan yang menyangkut dengan apa saja, anak-anak tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh. Nanti saya akan tanya itu, dibayar berapa? Harus bayar. Harus bayar. Harus bayar Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dihormati, bahwa dengar saya punya pembicaraan tadi itu, pemimpin itu berbuat untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu Bapak-Bapak guru yang terhormat, guru juga begitu. Guru ini payung. Guru ini payung. Bapak Ibu kemarin saya dengar tuh, saya telinga besar. Saya alhamdulillah, kira-kira mi rasa terima kasih lah. Karena nolok kami lah pun.
Hanya pahlawan yang menunjukkan dia punya kepemimpinan, dia punya kebisaan itu adalah Pahamdan dan Pagawat. Maka guru-guru, mi dihaki terlalu mau Pagawat. Dia itu pahlawan juga, karena naik turun, antar naik turun. Ibarat seperti Jenderal Sudirman, masuk hutan, dia juga masuk. Maka waktu kita sale udah antar loh, mau koler, dia lockdown. Itu karena ada yang peristiwa Bapak Ibu. Oleh karena itu beberapa anak-anak yang tamat di sini, ini saya mohon, jangan apa, haki membuat mie kita seenaknya. Contoh saya punya anak Rahmatia itu, kemarin Basri datang tuh, dia bilang harus ke Belum, saya bilang di sini juga ada, karena sini rukun Islam ada. Iya, di rukun Islam ada. Kita berpikir bahwa sekolah di sini itu memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menabung mereka punya uang, Bapak Ibu. Untuk menabung mereka punya uang, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya sampaikan satu poin saja. Sebagai orang tua, dengar bapak saya punya pesanan ini. Memoi fulang, fulang hana gelakon akan memoi. Fulang pei jare gelakon akan memoi. Nanti mati nara nanti. Tahu. Fulang hana dari tubakan kami seru lapang pinggo itu. Nah, nanti mendorong pai. Mendorong kaya supaya talu nanti. Ya, dengar bapak. Jadi kaya dengar bapak. Ini pelajaran. Kaya mau seru menurut dari talu nanti. Nonele dari no talu kaya. Tapi ada satu jalan yang lain. Mau seru menonele dari mau kira mana talu kaya. Talu lahir. Ini talu kaya lah. Talu dia akan berpindah ke tempat yang lain yang tidak dibuktikan dengan lima. Bapak Ibu, itu kelebihan. Menjadi pertanyaan. Dia juga bertelur untuk mencetak keturunan. Tapi dia punya keturunan itu ada dua. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Keturunan itu ada dua. Makanya saya biasa ngomong itu. Setiap di rumah tangga itu ada satu itu yang memberikan ujian kepada kita. Sinkron dengan kita padukan dengan kea. Kea nomenetas, Bapak Ibu, nomenetas. Taulah menjadi kea, taulah menjadi reha. Itu pelajaran. Coba. Sedangkan nonela din akan notaluna lah, nolima yang teralah akan notalu kembali-kali. Itu memberikan ujian kepada manusia. Kea, makanya ni bodoh tuh bagaimana? Ada yang manusia teman bodoh pula ke kea. Ya seperti kea. Karena baik, nomenetas kalau no gerion lah. Yang kedua, nomenetas tahu kata model seperti kea, nomenetas tahu kata seperti reha, Bapak Ibu. Oleh karena no harus jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran ini sudah. Contoh, di seru kebihire sekolah lo keluar. Ada yang pindah pasar ke beli Surabaya. Ama mau nggak gue Surabaya. Berikut kami gue yang Bandung. Coba kenapa berpindah-pindah, Bapak Ibu? Karena orang tua tidak istiqomah. Yang pertama adalah kakimu itu harus injak di masjid. Itu berbisa, tidak bisa Bapak Ibu. Itu kunci. Kalau akalah ya Bapak Ibu. Oleh karena itu inama hire, mi yang terima bidadari yang memang hire. Mi mau kita, tapi apakah mi seru saya yang pernah? Mi dia harus renung, mi dia harus ke kepala sekolah. Apa? Kami ketemu ki. Kira-kira lembaga bangun. No, Bapak Ibu. Kau tadi malam saya sudah mimpi. Saya tahu mimpi Bab Jawas. Bab Jawas masuk kampung itu sejarah. Kamu tidak tahu. Minta betul bahwa nanti hari Jumat aku kata kami hire. Mimoy gabe masuk bahwa ini alamat baik. Saya sudah tahu. Tuan, saya sudah tahu. Oleh karena itu, Tuan, ingat baik-baik. Kamu punya nenek itu perintis. Bab tu punya niat masuk itu. Betul. Yang penting kita dukung. Makanya pemimpin itu hak kita lo otoriter. Tidak boleh rendah. Bapak mau naik gede. Kemarin malam saya ada mimpi dia, Bapak Ibu. Saya sudah mimpi 2 kali. Maka kemarin malam Bapak saya diomong, gete gue nomah, Bapak. Kalau ada mimpi baik, gue di mimpi. Kenapa? Bapak Ibu. Jadi kalau gue tutup nih lah. Apa kali bebe gue tapi gue harus suara maribai bupati. Bupati itu siapa? Iya. Tukang itu kan dia itu suku jaksa, suku apa saja. Baik kami toba bagi selamat. Bapak Ibu. Oleh karena itu gue sentil. Nanti hari Jumat itu saya sentil lagi. Bukan berarti bab tua itu masuk kampung untuk mau
dia itu dipromosikan masuk kampung. Allah memberikan ujian kepada kita, harus tangkap. Kenapa orang bisa, kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa, Bapak Ibu? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi malam saya mimpi itu, ya Allahu Akbar. Tapi apa yang mau dikata? Apa yang mau? Oleh karena itu ini hire, namoha, mia pintar haru. Seru guru-guru banyak yang pintar. Karena apa? Kira-kira mi harus hargai Fatimi. Yang senior hargai yang junior, junior hargai yang senior. Biar nanti bodoh yang senior. Contoh, itu beta pebelarawan. Ini karena banyak pikiran. Kalau yang dialami itu pahamdan, yang alami, dikendate punamu alami, bukan kau mengagung-agungkan no. Tetapi kemanfaatkan dia itu, kemanfaatkan orang lain juga. Kalau bisa kah ibu guru ini, mi di pada begini, wah pada terlalu digogeng. Iya, karena kau seruha yang pernah pelase kau beri umum adalah ibu guru ruasai. Ibu guru ruasai. Kenapa Ibu Salapu anak itu dia masuk pertama saja kalau keren, no bisa gara vita, vita ya gara kisah no Bapak Ibu. Oleh karena itu yang telah sampaikan tadi, makanya negara diatur oleh 3 menteri, menteri pendidikan, menteri desa, dan menteri sosial. Bapak Ibu, menteri sosial. Oleh karena itu saya alhamdulillah, kamu dapat KIP ini dari mana? Ya dari pemerintah. Makanya minor saya kahagate-gate. Anak saya kahagate-gate, Bapak Ibu. Oleh karena ini, karena ini paham dan nyatakan bahwa pasukan sudah di belakang ini sudah kuat. Apa yang kuat? Waktu itu kami 3 Paulus saja. Akademi kami ketunggu. Apalagi kali kepala dusun kali. Kepala dusun kami di montong. Angi hoba, angi talung logokan. Ano di kuat. Ilmunya ada. Tapi ilmu lokal, ilmu kopi di no lelau man ya. Nama tu Bapak Ibu. Tapi dia punya nenek itu perintis. Tadi malam saya sampaikan di Bapak Jamil itu. Yang perintis itu siapa? Oleh karena itu Bapak Guru yang saya hormati, ibu-ibu guru ini, pada dikit-dikit pakai kunci dikit berarti ditaringi, mendorong kebaikan di kelak-kelak. Seperti yang telah disampaikan oleh wata'awan oleh diri wata'kuakan. Kalau gue mau deh, tapi bakilah. Meniti dikit-dikit tahu sih, meniti dikit-dikit Bapak Ibu. Sehingga satu bahasa yang saya keluarkan itu, mulut itu jangan dia lebih lancar daripada pikiran. Mulut tak tutup bisa, tapi pikiran susah Bapak Ibu, susah Bapak Ibu. Makanya setiap kali petugas yang masuk bahu dengan antar RT yang lain tidak. Ini pembodohan juga. Dari RT itu yang pendataan pembangunan yang lain-lain itu baru munculnya bantuan. Nama betul? Oh, Bapak guru ini, ibu guru Makanya saya sampaikan, ada kemarin malam peristiwa lagi, peristiwa kleber lagi. Ibu guru ini, saya sampaikan nih. Kemarin saya diadu, ada pengaduan antara wali. Kenapa tirkai pun anak, kenapa bayi tiri pun anak itu, kenapa dia tidak masuk dalam sistem? Maka kemarin sudah dijelaskan. Kakak selalu datang, saya telepon operator. Bapak mana yang salah? Ini dulu kita omong, supaya ini hak salah paham. Jadi nama, gambir. Kita pandang anaknya itu bukan tinggi loncongnya. Kita pandang anak itu umurnya. Urokol lah. Makanya Marwan katakan begini, yang salah siapa? Yang salah siapa? Jadi ya orang tua paksa Mariano bene kerja tarik. Naik di atas tidak masuk sistem. Mau hal-hal. Makanya kak selalu marno kau bau kementerian agama. Noni larang lah. Noni larang lah no tenolong sekarang kalah Oleh karena itu sistem no gina ada tobat dia. Tahu seperti yang naik kata. Dalam satu keluarga, ketika anak pertama itu umpamanya Barko halai. Barko hari alami ajar tapi no kuliah dari kuino nih. Kenalan Barko apa nih anu? Barko apa nih anu? Iya, kalau alumni di sini ya alumni bye-bye. Yang kedua, selama kita alhamdulillah karena Randika no sekolah no Jawa sampai 8 semester. Tapi dari ketulnya ini masalah. No bukan alumni. Oleh karena itu yang tadi kamu 31 itu, kau secara hakikat gue sirumi jiwamu Pak. Nanti di antara 5 atau 6 orang yang gagal. Kayaknya doa saya gue tutuari. Nanti secara aura dari kurang, nanti ada 5-6 orang yang nanti gagal dalam pendidikan. Note secara adat
secara aura. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, Bapak PRT Hire, dengar baik-baik. Bapak PRT Hire, gue sampaikan bahwa mari galbe pira yang pemerintah tutup informasi. Mari galbe pira yang viti kami gute kete, viti yang gute kete. Saya mungkin 2-3 minggu yang akan datang balik. Kenapa? Kerja pemerintah sistem seperti sistemnya sekolah. Namun aturan sekarang ijazah TK lahir ditolak. Bapak Ibu, ijazah pada TK lahir tolak. Makanya ada 4 anak yang problem hadir. Ini apakah pula kalau saya tak doa. Guru dah halal lah, mau halal ke sistem yang. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini tanggal 12 kita akan wisudakan beberapa anak itu ada di sini. Di pentas ini juga Bapak Ibu. Tanggal 10 hitung. Ikuti pendidikan kilah kamu ilah. Ikuti pendidikan Bapak Ibu. Hari Sabtu. Hari Sabtu TTI Jenami miteniha. Itu salah dengan bapak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apalagi ini hari ini ya saya dengar bahwa ini hari roket dengan gembira dua-dua ini kita punya semua karena saya punya moyang beriang itu 2 dari sana tapi malah boy satu zaman nanti kakak sudah bikin punam dere lah Pak sekarang dengan kegiatan baik saya dengar lagi bahwa nelara kegiatan keagamaan jadi mungkin dilaksanakan atau tidak kita harus menghargai orang lain jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati RT Rene Lara hanya tahu dengar pakai songkok model harus bela itu bisa kalah memeh. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati terkhusus kepada 31 anak kita sekolah tadike karena terbukti pendidikan anak itu bisa omong kok tidak anak itu bisa pegang mik kok tidak mau keteklah ke jalan dan sudah mau meniviti apa tapi usahakan mau kita berhasil mau hakim dengan baik mau bergaul orang yang berpendidikan hakim bergaul main saya bukan payah bekas kelakilah bergaul itu bebas tapi hati-hati tempatkan diri bisa juga tidak baik makanya nanti kita lihat saja 31 ini nanti siapa yang karena ini kali alhamdulillah toh apa no kali baik kali bukti yang no kali kita baik jangan hileba kita kejar sampai 40 juta kita apa kelas tapi alhamdulillah ya saya bisa berani terobos no makanya saya juga alhamdulillah saya dari guru abal ini saya kasih naik dorong minta bilang harus sekolah SMA negeri di sana tapi itu bukan mendorong tapi itu adalah membunuh kamu karena komite bayar semuanya bayar Bapak Ibu yang terakhir Mengkalawi sekarang hanya ngomong saja sebagai pemerintah omong saja karena apa tambahnya anak murid tambahnya dana bos kesejahteraan daripada guru Mengkalawi sekarang masuk pertama harus 3 juta lebih SMA yang lain 2 juta lebih mau ikut tidak yang terakhir kemarin saya dapat instruksi dari Muhammadiyah siapa yang anak mau kuliah matematika gratis 158 desa hanya 2 cabang Muhammadiyah bernusa dari Pulau Buaya maka kamu yang geng-geng itu mau bebaskan mau kurangi kamu punya biaya saya tanda tangan Muhammadiyah Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian saya hormati terkhusus kepada ini berbagai punya ini pintar tapi artinya gua anak buat kali motivasi dia dan kelak nanti lo bahaya pakai nomor bisa toh Gosir ini aura kan no bisa cukup jadi motivasi dia baik-baik artinya atur dia baik-baik supaya dia bisa punya hati ini dia bisa berikan pada yayasan ada Bapak Ibu sekalian saya hormati hakim baik mame pak kaki gue tutup muka no terhalang mame kiri halang sebenarnya halang tidak boleh begitu hakim ikuti ibu gue halang rapat nih kakak hak apa no terhalang nanti mame kiri kenal apa benih sinalau murah mulai jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati sebelum saya menutupi saya punya pembicaraan ini menaiki Al-Fatihah untuk kita memberikan kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan kita punya doa ini kepada leluhur kita perintis kemerdekaan perintis agama perintis perjuangan
ada dia, utamanya Bapak Ahmad Malay yang ni ano tapa di tonjalay, ni Bapak tapa di tonjalay, mungkin ni apa no tenonaki ko makanya ko paha. Bapak Ahmad Malay. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sedikit tersampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kiranya menyinggung hati kecil dari Bapak Ibu sekalian. Atas nama pribadi pemerintah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pulau Boya yang telah menyampaikan arahan atau motivasinya sehingga kita dapat mengambil intisarinya bahwa Allah telah menjanjikan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan dosa. Kita memasuki acara yang ke-8, yakni doa oleh Bapak Imam Masjid atau yang mewakilinya. Kepadanya kami persilakan. Mari kita tunduk sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Insya Allah apabila ada hati yang ikhlas, mudah-mudahan kita punya doa juga, kita punya pembangunan yang telah disentil oleh Ketua Yayasan, mudah-mudahan dilaksanakan dalam keadaan aman, karena semua doa itu diuji oleh Allah. Oleh karena itu mari kita tunduk sejenak, doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yang kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kayan bagila tilali wajhika karim ya azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan wa rahmatin wa maghfiratan wa manawat. Allahumma hawin alaina fi sakratin wa najatan min al-afain hisab. Allahumma qili wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma qili muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita sama-sama menutup acara pada siang hari ini dengan melafazkan kalimat hamdalah. Dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.